Tuhan Yesus Kristus. Ah, karena Pilatus telah memutuskan untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Orang Yahudi. Ah, mereka juga sudah sangat membenci Tuhan. Pada saat itu, ia hanya bisa memikul salibnya. Melangkah perlahan menuju Golgota. Lalu ia berkata, tentang perjuangan memikul salibnya, bahwa pergi menuju Golgota adalah suatu keharusan. Ia juga mengerti, bahwa ia pasti harus mengorbankan nyawanya. Hal itu telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kristus harus mengorbankan hidupnya di luar kota Yerusalem. Mari kita baca tentang perjalanan Kristus menuju Golgota. Ketika mereka membawa Yesus keluar, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Simon. Dia adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Dia datang dari desa dan melewati tempat itu. Lalu mereka menangkapnya dan menempatkan salib di pundaknya. Memerintahkannya untuk memikul salib dan mengikuti Yesus dari belakang. Sebuah kerumunan besar mengikuti Yesus. Di antara mereka, banyak wanita yang merintih prihati karena Yesus. Yesus menoleh kepada mereka dan berkata, "Anak-anak perempuan Yerusalem, janganlah menangisi aku. Tangislah untuk diri kalian sendiri dan anak-anak kalian. Sebab saatnya telah tiba, ketika orang-orang yang tidak pernah memiliki anak, orang tua dan anak perempuan yang belum pernah melahirkan, kalian harus bersukacita, hai orang tua dan anak perempuan yang belum pernah melahirkan. Bersoraklah dengan lantang. Teriakanlah dengan nyaring, sebab wanita yang ditinggalkan akan memiliki lebih banyak anak daripada wanita yang memiliki suami. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, orang akan berkata kepada gunung-gunung yang besar dan kecil, gulungkanlah gunung itu ke atasku. Tutupilah kami, oh bukit, sembunyikanlah kami, agar kami dapat menghindari wajah Allah yang duduk di tahta. Dan kemarahan yang sama, karena hari murka mereka yang besar telah tiba. Siapa yang mampu bertahan? Yesus kemudian berkata, ketika pohon masih hijau, mereka mendekat dan melakukan hal itu. Lalu, apa yang akan terjadi ketika pohon itu mengering? Inilah perjalanan Tuhan Kristus secara perlahan menuju Golgota. Sebab sebelum Tuhan Yesus melangkah ke takdirnya, ia telah dicambuk dengan sangat keras di hadapan Pilatus. Sebab sebenarnya Pilatus berencana untuk membebaskannya. Tetapi sebelum itu, Pilatus berencana untuk mencambuk Tuhan Kristus dengan keras. Agar setelah Tuhan kita menerima segala penderitaan cambukan itu, barulah ia dibebaskan. Namun, setelah pencambukan itu, orang Yahudi tidak mau membebaskan Tuhan Kristus. Mereka telah memutuskan untuk sangat membenci Tuhan. Dan juga sangat berkeinginan untuk mengutuk Tuhan Kristus dengan penyaliban. Jadi, meskipun Tuhan Yesus telah didera dengan sangat parah, ia tetap harus dipaksa memikul salib menuju Golgota. Tetapi pada saat itulah, tubuh Tuhan kita sudah begitu lemah. Sebab setelah menderita teruk di hadapan Pilatus, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memikul salib. Dan pada saat itu, kebetulan ada seorang pria bernama Simon, yang berada di tengah-tengah kerumunan. Lalu tentara Romawi menangkapnya, dan memerintahkan dia untuk memikul salib Tuhan Yesus Kristus, agar dia dapat mengikuti langkah Tuhan Yesus Kristus menuju Golgota. Pada saat itu, sangat banyak wanita, karena mendengar bahwa Yesus akan dihukum mati dengan penyaliban. Mereka selalu mendengar bahwa Yesus adalah Mesias. Terutama setelah mendengar bahwa Yesus telah melakukan banyak perbuatan adil, seperti membangkitkan Lazarus dan menyembuhkan berbagai penyakit. Mereka semua percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi, seorang yang adil, tetapi sepertinya mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada saat itu, banyak wanita, terutama wanita Yerusalem, menangis karena Tuhan. Setelah mendengar bahwa Yesus telah dihukum mati dengan penyaliban, mereka pun menangis sambil mengikuti Tuhan kita. Tetapi Tuhan kita memberitahu mereka berkata, jangan menangis untuk Tuhan, tetapi menangislah untuk wanita-wanita di Yerusalem. Juga menangislah untuk anak-anak mereka. Mengapa Kristus berkata jangan menangis lagi untuk Yesus? Tetapi menangislah untuk diri mereka sendiri. Karena ada alasannya. Karena di sini dikatakan, jangan menangis untukku lagi. Menangislah untuk dirimu sendiri dan anak-anakmu. Karena hari itu akan datang. Saat itu tidak boleh. Orang akan berkata tidak boleh melahirkan. Wanita yang tidak pernah melahirkan anak, kamu harus bersorak, harus berseru keras. Karena wanita yang ditinggalkan memiliki lebih banyak anak daripada wanita yang punya suami. Ini firman Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus Kristus berkata demikian saat ini? Yang dimaksud wanita ini siapa? Wanita ini adalah kerajaan surga. Kerajaan surga tidak pernah memperoleh seorang anak dari manusia. Tetapi kerajaan di surga, dengan cepat karena Kristus menyerahkan nyawanya mendapatkan banyak anak. Tetapi karena wanita Yerusalem tidak beruntung,
Juga anak-anak mereka tidak beruntung. Mereka mungkin tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Maka mereka harus ditangisi. Dan sebenarnya Tuhan ingin. Yerusalem dulu milik Tuhan. Benar, tapi sekarang Tuhan ingin pergi. Jangan biarkan Yerusalem di dunia menjadi kerajaannya. Tetapi biarkan kerajaan di surga menjadi kerajaannya. Tuhan meninggalkan Yerusalem dan memilih kerajaan di surga sebagai mempelainya. Oleh karena itu, wanita Yerusalem harus menangis untuk diri mereka dan anak-anak mereka.